Halo teman-teman, kembali lagi dengan bahas saham. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis kembali yang menurut saya emiten yang cukup menarik dengan posisi sampai dengan saat ini, yaitu Bank OCBC NISP atau dengan kode emiten NISP. Menurut saya saham ini cukup menarik. Karena apa? Mungkin nanti saya akan jelaskan di pembahasan saya yang seperti biasa saya jelaskan dengan menggunakan data historis dari laporan keuangannya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, saya tetap mengambil data laporan keuangan atau data historis laporan keuangan dari tahun 2018 atau 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk emiten ini dia juga sudah menerbitkan laporan tahunan 2022. Jadi komplit ya teman-teman, ini sampai dengan kuartal keempat. Nah, apabila kita lihat untuk 2018 sendiri, dia mendapatkan laba bersih sebesar 2 triliun, 2,6 triliun. Jumlah tersebut naik menjadi 2,9 atau naik 11,42%. Oke, ya 11,42%. Nah, kemudian di tahun 2020 labanya menurun menjadi 2,1 triliun atau terjadi penurunan sebesar 28,5%. Kemudian di tahun 2021 labanya kembali mengalami peningkatan 19,88% atau menjadi 2,5 triliun. Dan di tahun 2022 kenaikannya cukup fantastis teman-teman, menjadi 32% atau mencapai 3,3 triliun sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, apabila kita lihat dari grafiknya, untuk labanya itu memang sudah lebih tinggi dari tahun 2018. Kita bisa melihat memang di 2019 mengalami kenaikan, di 2020 mengalami penurunan. Mungkin ini dikarenakan oleh pandemi pada saat itu, di 2021 tapi sudah mulai beranjak naik, dan di tahun 2022 dia bahkan sudah melebihi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk ekuitasnya juga kita melihat menurut analisis saya ini cukup baik karena dari tahun 2018 dia selalu mengalami kenaikan. Pertama dia sempat di 2019 meningkat atau naik sebanyak 13%, 7% di tahun 2020. Padahal ini merupakan kondisi pandemi. Nah, kemudian di tahun 2021 juga meningkat 8%, dan di 2022 juga meningkat 5%. Nah, hal ini cukup bagus. Apabila kita lihat dari grafiknya, untuk ekuitasnya sendiri, seperti kita lihat konstan untuk meningkat teman-teman. Jadi cukup baik sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan yang poin pertama, rata-rata kenaikan ekuitasnya sampai dengan tahun 2022 berada di angka 8,82. Memang masih di bawah angka 10, tapi ya cukup bagus untuk kenaikannya. Untuk EPS-nya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan labanya. Nah, kemudian untuk saham beredarnya juga tetap sama ya teman-teman, dari tahun 2018, artinya untuk emiten ini tidak sering melakukan right issue atau penambahan saham yang kesannya kurang baik. Nah, kemudian karena ini merupakan emiten perbankan, artinya pertumbuhan utang itu bisa dikatakan bukan hal yang negatif, karena dia ini seperti yang kita tahu, untuk bank itu memang merupakan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Artinya semakin banyak jumlah utang yang didominasi oleh dana simpanan dari masyarakat seperti deposito atau dana lain, hal itu merupakan salah satu bukti yang cukup baik untuk emiten perbankan. Oke, kemudian kita lihat dari grafik, kita lihat utangnya mengalami peningkatan ya teman-teman, yang artinya dana masyarakat semakin banyak masuk ke dalam emiten ini. Oke, untuk penambahan kasnya kita lihat memang di tahun 2018 bertambah sebanyak 1 triliun, di tahun 2020 tapi kita lihat cukup banyak mengalami penurunan kas, ternyata sampai 10 triliun. Mungkin saya belum
belum analisis terlalu jauh dengan penurunan kas ini, tapi di tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan 2022 dia sudah kembali untuk mencatatkan pertumbuhan yang positif di arus kasnya. Oke, kita lihat untuk posisi kas pada akhir tahun di 2018 dia 14 triliun menjadi 19 triliun, kemudian karena tadi ada penurunan sebanyak 10 triliun di tahun 2020 sehingga kasnya menjadi di posisi 9,6 triliun, kemudian di 2021 meningkat lagi menjadi 12 triliun, dan sampai dengan tahun laporan terakhir di 2022 dia mencapai 14 triliun. Jadi tercatat cuma sekali mengalami penurunan kas. Kita bisa melihat untuk penambahan kas sendiri dia menurun di tahun 2020. Oke, kemudian untuk DER, nilai debt dibandingkan dengan ekuitasnya atau utang dibandingkan dengan aset bersihnya, kita bisa melihat memang cukup stagnan ya teman-teman. Dia berada di kisaran angka ini. Ya, untuk emiten perbankan ini wajar-wajar saja, masih dalam batas wajar ya teman-teman. Oke, kemudian untuk dari sisi book value-nya, apabila kita melihat ternyata untuk book value di akhir periode 2022 itu selayaknya dia berada di kisaran book value 1 atau di 1490. Untuk posisi 2022 kita bisa melihat harganya sekarang dia berada di harga 780 per tanggal 1 Maret atau sampai saat video ini dibuat. Artinya langsung saja kita masukkan ke rata-rata harga kita atau misalnya harga yang didapatkan pada hari ini atau seperti misalnya tanggal 1 yaitu 780. Berarti dengan harga yang sekarang dia masih mencatatkan nilai book value sebanyak 0,5 dan nilai PER-nya di angka 5,38. Artinya apa? Apabila dia berada di angka 0,52 berarti untuk book value, nilai book value-nya itu berada di angka 1490. Nah, sementara harga sekarang itu masih berada di 780. Artinya apa? Dengan angka yang di atas 1490 dibandingkan dengan 780 artinya masih cukup jauh batasnya teman-teman. Kemudian untuk PER wajarnya, seperti biasa saya menganggap emiten ini berada di PER wajar 10. Sehingga apabila kita rata-ratakan nilai PER dengan nilai value-nya berada di angka 1470. Nah, apabila kita melihat harga sekarang berada di angka 780, artinya apabila kita membeli di harga yang sekarang saja, kita sudah mendapatkan nilai gain-nya sebanyak 88,52% apabila dia bisa mencapai harga yang kita harapkan, yaitu berada di kisaran 1470 seperti yang kita analisis barusan. Nah, kemudian untuk nilai ROE-nya, kita bisa melihat memang di tahun 2018 nilai ROE-nya itu berada di angka 10,8, cukup bagus karena berada di 2 digit. Kemudian di 2019 juga berada di angka 10, tetapi di 2020 dia menurun, ya mungkin dikarenakan efek dari pandemi COVID, dan di 2021 juga mengalami penurunan menjadi 7, mungkin masih dalam kondisi pandemi. Dan di tahun 2022 hal bagusnya dia mengalami peningkatan kembali menjadi di harga maksudnya balik dengan ROE di tahun-tahun sebelumnya di tahun 2018. Nah, seperti yang kita lihat untuk rata-rata harga sahamnya dari tahun ke tahun, di 2018 dia malah mengalami atau mendapatkan harga yang cukup tinggi. Dia pernah mencapai harga di 1.200 atau di kisaran 1.000. Oke. Dan di tahun 2019 dia menurun. Tapi hal yang paling menarik menurut saya pada saat dia mencapai ROE yang 10 di tahun 2018, kita bisa melihat di sini saya mengambil datanya dari web ya teman-teman. Dia pernah menyampai di angka
dengan harga saham di angka 1.575 apabila saya rata-ratakan dari awal sampai akhir tahun. Nah, artinya apa? Seperti yang kita jelaskan tadi, eh, nilai yang kita harapkan atau harga saham yang kita harapkan dari emiten ini berada di angka 1.400, artinya mirip-mirip dengan harga di tahun 2018. Nah, hal yang paling menarik ternyata di tahun 2022 dia labanya sudah melebihi laba dari tahun 2018. Padahal harga sahamnya masih berada di 780. Nah, berarti kesimpulan saya yang pertama itu harga sahamnya masih under value, teman-teman. Jadi potensi untuk menuju ke harga 1.400 masih cukup berpeluang karena kita lihat juga untuk MOS-nya atau margin of safety-nya berada di angka 30, di atas 30%, mencapai 46. Artinya apa? Untuk risiko apabila kita masuk di harga sekarang itu masih cukup rendah, teman-teman. Karena dengan masuk di harga sekarang untuk potensi ke 1.470 atau mendekati 1.500 bisa kita katakan hampir one bagger atau 100% untuk mendapatkan keuntungannya. Hal itu tadi didukung dari nilai labanya yang semakin meningkat. Rata-rata ekuitasnya juga lumayan bagus, walaupun memang di bawah angka 10, tapi apabila kita lihat rata-rata ROE-nya hampir mendekati angka 10, yang artinya cukup bagus dalam mengenerate atau meng-create laba atau penghasilan. Nah, kemudian dengan poin-poin yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan dengan analisis saya sendiri untuk saham ini masih under value, dan menurut saya potensi untuk menuju ke angka 1.400 atau 1.500 seperti harga di tahun 2018 itu berpotensi cukup tinggi, teman-teman. Peluangnya cukup bagus karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, labanya sudah merangkak naik menuju bahkan melebihi harga dari bahkan melebihi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia menunjukkan harga saham yang masih di bawah, teman-teman. Oke, untuk analisis selanjutnya itu kita bisa melihat dari rata-rata PB wajar atau PR wajar selama 5 tahun terakhir. Seperti biasa, saya rata-ratakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun berjalan. Dia seharusnya PBV wajarnya itu rata-ratanya di 0,79 dengan harga 1.170. Nah, kemudian untuk PR wajarnya di angka 8, apabila saya konversikan menjadi harga saham artinya berada di angka 1.220, sehingga seperti biasa saya kombinasikan antara PR dan PBV sehingga harga wajarnya berada di angka 1.195 atau kita bisa katakan 1.200. Nah, dengan potensi mendapatkan harga wajar di 1.200, dia mendapatkan nilai margin of safety yang cukup bagus juga di atas 30. Dan apabila kita membeli di harga 780, kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan atau gain sebesar 53%. Nah, ini merupakan salah satu emiten yang cukup berpotensi menurut saya, tapi tetap disclaimer on, balik pada teman-teman apakah sependapat dengan analisis saya. Tapi yang jelas, saya yakin kemungkinan besar ini akan menuju ke harga yang kita harapkan tadi, mungkin di 1.200 harga wajarnya, dan kemudian naik lagi atau ke 1.400, karena tadi didukung dengan rata-rata kenaikan ekuitas yang cukup bagus. Kemudian terbukti juga di tahun 2022 laba bersihnya cukup meningkat drastis, dan rata-rata ROE-nya juga cukup tinggi. Oke, apabila kita melihat grafik seperti biasa tadi, kita bisa melihat laba bersihnya tadi ya, teman-teman, dia sudah meningkat cukup bagus. Ini saja faktornya sebenarnya yang bisa menentukan harga sahamnya kan bagaimana ke depannya. Oke, apabila kita melihat sentimen-sentimennya, kita bisa melihat beberapa berita-berita positif. Yang pertama, untuk Bank NISP sendiri akan merencana buyback saham senilai 500 juta. Nah, ini juga merupakan salah satu sentimen positif di mana pemilik terbesar saham ini atau pemegang saham pengendalinya berencana untuk menambah saham. Artinya ini merupakan hal yang sangat positif karena pemegang atau pengendali dari saham ini yakin dengan
performa atau kinerja dari perusahaan mereka. Nah, untuk berita buyback ini juga sudah ramai ya, teman-teman. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, memang intinya itu memang berada di laba bersihnya. Seperti kita lihat tadi, memang di tahun 2022 dia sudah mencatatkan laba bersih yang cukup bagus, teman-teman, yang sudah melewati, bahkan di tahun 2018 dia sudah melewati laba bersih dari tahun 2018. Sementara tadi kita lihat di tahun 2018 dia mencatatkan pencapaian harga saham yang lumayan tinggi, teman-teman, berada di angka 1000-an. Sementara sekarang posisi harga sahamnya masih berada di bawah harga 1000, atau lebih tepatnya di 780. Jadi memang potensi kedepannya untuk emiten ini cukup bagus. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang mungkin saham ini menuju harga wajarnya atau bahkan melebihi harga wajar, yaitu menuju ke 1400 atau 1500 yang saya analisis tadi menurut historis dari laporan keuangannya dan juga estimasi bagaimana potensinya ke depan. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, pembahasan singkat saya mengenai saham NISP. Untuk menurut analisis saya memang ini layak, teman-teman. Tapi tetap disclaimer on kepada teman-teman untuk memutuskan apakah membeli atau menjual saham ini. Mungkin sekian untuk pembahasan singkat mengenai NISP. Semoga berguna bagi teman-teman. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Bye-bye.